Anda berdiri dengan selang atau penyiram di atas bedeng timun, menyiramnya, dan menantikan keajaiban. Tapi keajaiban itu tak kunjung datang. Timunnya pahit, bengkok, atau malah cuman sedikit. Situasi yang akrab, bukan? Kemungkinan besar Anda, seperti ribuan pekebun rumahan lainnya, melakukan kesalahan yang sama. Jangan menyiram timun Anda sampai Anda mengetahui 7 rahasia panen ini. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara tentang penyiraman. Kita akan mengungkapkan aturan-aturan sederhana namun sering terlewatkan, yang akan mengubah bedeng Anda yang biasa-biasa saja menjadi ladang timun yang melimpah ruah. Dan percayalah, rahasia ketujuh adalah yang paling mudah, tapi justru paling sering dilupakan. Mari sejenak merenung, apa sebenarnya timun itu? 95 hingga 97% isinya hanyalah air. Air yang dikemas indah oleh alam, dengan aroma ringan dan kerenyahan yang menyenangkan. Itulah mengapa penyiraman yang tepat menentukan segalanya. Rasa, ukuran, dan jumlah buah yang terbentuk. Penyiraman yang salah adalah stres bagi tanaman. Dan dalam kondisi stres, timun mulai melindungi diri. Ia menghasilkan zat penyebab rasa pahit itu dan menjatuhkan bunga-bunganya untuk menghemat energi. Tugas Anda bukan sekadar memberinya air, melainkan menciptakan kondisi ideal agar ia merasa seperti sedang berlibur di resort. Jadi, rahasia nomor 1 yang seringkali membuat para pekebun berpengalaman pun kecewa adalah suhu air. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Namun, di balik kesederhanaan, itulah tersembunyi jebakan yang sering tidak disadari. Bayangkan skenario yang umum terjadi. Anda mengambil selang yang terhubung ke sumur bor atau pasokan air rumah, lalu dengan perasaan lega menyiram bedengan timun Anda. Air dalam selang itu biasanya terasa sangat dingin. Suhunya jarang melebihi 10–12 derajat Celcius. Bagi kita, di tengah panasnya musim kemarau, ini terasa sejuk dan menyegarkan. Tapi bagi timun, ini ibarat melompat ke dalam air es yang membeku. Mari kita pahami alasannya. Akar timun yang halus dan sensitif terletak di lapisan tanah atas yang paling hangat dan terpapar sinar matahari. Di sana mereka merasa nyaman. Suhu tanah bisa mencapai 20, 25, bahkan 30 derajat Celcius. Nah, ke sistem perakaran yang hangat dan nyaman, inilah Anda menyiramkan air dingin membeku. Ini bukan sekadar stres, melainkan kejutan termal yang sesungguhnya. Apa yang terjadi pada akar saat itu? Mereka secara harfiah membeku dan mengerut. Fungsi utama mereka, menyerap air dan nutrisi, akan terhenti total untuk sementara waktu. Tanaman, alih-alih tumbuh aktif dan membentuk buah, justru mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan hidup. Ia berusaha menghangatkan diri dan pulih dari guncangan suhu yang dialaminya. Dampak dari pendinginan paksa semacam ini sangat menyedihkan. Pertumbuhan melambat dan bakal buah kecil yang membutuhkan nutrisi maksimal mulai menguning dan gugur. Tanaman secara otomatis membuangnya, seolah-olah beban yang memberatkan demi menghemat energi. Terlebih lagi, akar yang melemah akibat suhu dingin menjadi sasaran empuk penyakit jamur, terutama busuk akar. Solusi untuk masalah ini sangatlah sederhana dan tidak memerlukan biaya apapun dari Anda. Air untuk menyiram timun harus diendapkan dan dihangatkan di bawah sinar matahari. Letakkan sebuah tong, bak penampungan, atau bahkan beberapa ember besar di lahan Anda. Isi wadah-wadah itu dengan air di pagi hari dan menjelang sore hari, waktu yang ideal untuk menyiram. Air di dalamnya akan menghangat hingga suhu nyaman, 22–25 derajat Celcius. Inilah air kehidupan yang akan membuat tanaman timun Anda berterima kasih dengan panen yang melimpah dan renyah. Nah, sekarang kita beralih ke rahasia kedua yang punya kaitan erat dengan waktu. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan biasanya Anda menyiram tanaman mentimun?
Kalau jawabannya siang hari, pas lagi ada waktu luang. Nah, sayangnya, tanpa sadar Anda justru menciptakan banyak masalah bagi mentimun kesayangan Anda. Coba bayangkan pemandangan ini. Tengah hari terik, matahari tepat di atas kepala. Anda menyiram mentimun dengan murah hati, dan tetesan air tampak berkilauan indah di daunnya yang lebar. Kelihatannya sejuk dan menyegarkan, ya? Tapi sebenarnya, ini adalah bencana. Setiap tetesan air itu bekerja layaknya lensa cembung atau kaca pembesar mini yang memusatkan sinar matahari. Hasilnya, daun yang lembut itu akan mengalami luka bakar serius. Bintik-bintik kuning atau coklat yang mungkin sering Anda lihat itu ternyata bukan penyakit. Itu adalah luka, dan luka ini membuka gerbang lebar-lebar bagi segala jenis infeksi. Dan bukan itu saja, menyiram saat cuaca panas terik, sama saja Anda membuang air percuma. Sebagian besar air akan menguap begitu saja dari permukaan tanah dan daun, bahkan sebelum sempat diserap akar. Anda mungkin merasa sudah menyiram tanaman dengan cukup, padahal Anda hanya menciptakan ruang uap yang lembab di sekitarnya. Dan siapa yang paling suka ruang uap lembab? Tentu saja jamur. Kombinasi panas dan kelembapan pada daun itu adalah lingkungan yang sempurna untuk perkembangbiakan jamur tepung, embun tepung, dan embun bulu, pronosporosis, secara instan. Jadi, waktu terbaiknya kapan dong? Ingat saja aturan sederhana ini. Siramlah tanaman Anda entah di pagi hari sekali, sebelum matahari mulai terik, atau di sore malam hari, saat matahari sudah mulai terbenam. Penyiraman di pagi hari itu bagus karena tanaman akan mendapat pasokan air untuk seharian penuh, dan tetesan air di daun pun punya waktu untuk mengering dengan cepat. Namun, banyak pekebun berpengalaman justru menganggap penyiraman sore malam hari sebagai waktu yang paling ideal. Saat itu, udara panas sudah mereda, penguapan minimal, dan air punya waktu semalaman untuk meresap jauh ke dalam tanah, hingga mencapai ujung-ujung akar. Tanaman bisa minum dengan tenang sepanjang malam sambil mengumpulkan kekuatan. Jadi lupakan saja kebiasaan menyiram di siang hari. Itu bukan membantu, melainkan merusak tanaman Anda. Hindi itu capriccio. Ito ang iyong pangunahing paniguro laban sa mga sakit at susi sa pagkakaroon ng malusog at matibay na halaman. Rahasia ketiga adalah teknik penyiraman. Dan disinilah kita akan menemukan satu lagi kesalahan yang sangat umum. Kebanyakan dari kita menyiram tanaman seolah-olah hujan turun, yaitu dari atas, langsung ke daun, menggunakan alat penyiram dengan kepala semprot atau selang. Seolah-olah dengan cara ini kita membersihkan debu dan menyegarkan seluruh tanaman. Padahal, sebenarnya kita justru mengundang penyakit. Daun mentimun yang terus-menerus basah, terutama di rumah kaca yang udaranya memang sudah lembab, adalah jalan pintas menuju penyakit jamur. Penyakit embun tepung yang terlihat seperti lapisan putih, dan embun bulu atau peronospora dengan bercak kuningnya, sangat menyukai kondisi seperti itu. Spora jamur-jamur ini ada di mana-mana, namun mereka hanya akan berkecambah di lingkungan yang lembab. Dengan menyiram langsung ke daun, Anda sendiri yang menciptakan inkubator yang ideal bagi mereka. Selain itu, sebagian besar air yang mengenai daun akan menguap begitu saja, tanpa mencapai tujuannya. Padahal, tujuan kita hanya satu, memberi minum sistem perakaran. Hanya akar yang bertanggung jawab atas penyerapan air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Daun tidak banyak berperan dalam proses ini. Oleh karena itu, ingatlah aturan emas ini. Siram mentimun langsung ke bagian akarnya. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai mengikis tanah atau membuat akarnya terbuka. Sebaiknya gunakan alat penyiram tanpa kepala semprot, atau cukup tuangkan air dari ember dengan aliran tipis. Arahkan moncong penyiram langsung ke cekungan di sekitar pangkal batang. Cara ini menjamin 100% air akan sampai ke tujuan yang tepat. Jika Anda memiliki bedengan yang besar dan menyiram setiap tanaman satu persatu akan memakan waktu lama, ada solusi yang sangat baik.
Buatlah alur dangkal sepanjang barisan, sekitar 10 hingga 15 cm dari batang tanaman, lalu tuangkan air langsung ke dalamnya. Air akan meresap secara bertahap, melembabkan seluruh zona perakaran secara merata, sementara batang dan daun akan tetap benar-benar kering. Ini adalah metode sederhana namun sangat efektif untuk mencegah penyakit-penyakit mentimun yang paling berbahaya. Ang simpleng prinsipyong ito ay magliligtas sa iyo mula sa maraming problema at makakatipid ng maraming abala at gastos sa paglaban sa mga sakit. Rahasia keempat ini benar-benar menggugurkan sepenuhnya mitos populer. Semakin sering disiram, semakin bagus. Banyak yang beranggapan bahwa mentimun yang sangat menyukai air perlu disiram sedikit demi sedikit setiap hari. Padahal pendekatan ini sama sekali keliru dan justru akan membentuk sistem perakaran yang lemah dan dangkal. Mari kita pahami logika tanaman ini. Jika Anda memberinya sedikit air setiap hari, yang hanya membasahi 5-10 cm bagian atas tanah, akar-akar tanaman tidak akan punya alasan atau stimulus untuk tumbuh ke bawah atau ke dalam. Untuk apa mereka bersusah payah mencari kelembapan jauh di bawah sana, jika air selalu tersedia di permukaan? Akibatnya, akar tidak akan tumbuh ke dalam, melainkan menyebar ke samping dan tetap berada di lapisan tanah paling atas. Apa risikonya? Pertama, sistem perakaran yang dangkal ini sangat rentan. Lapisan tanah bagian atas cepat mengering di bawah sinar matahari dan mudah panas. Kekeringan singkat apapun, atau jika Anda tidak ada di kebun selama beberapa hari, bisa menjadi sangat kritis bagi tanaman. Kedua, akar-akar seperti ini tidak bisa mendapatkan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam, dan tanaman akan sepenuhnya bergantung pada pemupukan Anda. Strategi yang tepat adalah penyiraman yang jarang, namun sangat banyak dan dalam. Bagaimana penerapannya? Alih-alih menyiram 1 liter per tanaman setiap hari, lebih baik siram setiap 2-4 hari sekali, tergantung cuaca, dengan 5-10 liter air untuk setiap tanaman. Tugas Anda adalah membasahi tanah hingga kedalaman minimal 20-30 cm. Penyiraman seperti ini akan memaksa akar untuk menjulur ke bawah, lebih dalam, mencari kelembapan yang meresap. Dengan begitu, terbentuklah sistem perakaran yang kuat dan bercabang, yang membuat tanaman menjadi kuat dan tahan banting. Tanaman akan lebih mudah bertahan dari kekeringan singkat dan mampu mencari nutrisi serta air sendiri dari dalam tanah. Untuk memeriksa apakah penyiraman Anda sudah cukup gali tanah di dekat bedengan 1 jam setelah penyiraman. Jika tanah sudah kering pada kedalaman 10 cm, jangan ragu untuk menyiram lagi. Rahasia kelima ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali terabaikan, bahkan tak terpikirkan oleh banyak orang, yaitu kualitas air itu sendiri. Kita terbiasa menganggap air ya air saja. Namun, bagi mentimun, tanaman yang cukup sensitif ini, komposisi air ternyata sangat krusial. Pilihan paling umum adalah air keran atau dari sumur bor dalam. Seringkali air seperti itu bersifat keras, artinya mengandung banyak garam kalsium dan magnesium. Jika disiram secara teratur, garam-garam ini akan menumpuk di tanah, yang mengakibatkan tanah menjadi basa atau alkalin. Di lingkungan alkalin, mentimun sulit menyerap mikronutrien penting seperti zat besi, mangan, dan boron. Bahkan jika nutrisi tersebut sudah tersedia dalam jumlah cukup di tanah. Secara fisik, ini terlihat dari daun yang menguning di antara urat-uratnya. Kondisi ini disebut klorosis. Tanaman jadi kelaparan, padahal di sekitarnya banyak makanan. Masalah lain dari air keran adalah kandungan klorinnya. Klorin memang ditambahkan untuk sterilisasi atau desinfeksi, namun bagi tanaman, terutama bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat, klorin adalah racun. Klorin menekan mikroflora yang membantu akar menyerap nutrisi dan secara keseluruhan menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu air seperti apa yang ideal? Tentu saja, air hujan. Air hujan sifatnya lunak, memiliki pH netral,
dan kaya akan oksigen. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menampung dan menggunakan air hujan, ini adalah hadiah terbaik bagi tanaman mentimun Anda. Namun, bagaimana jika air hujan tidak tersedia? Jangan khawatir, solusinya ada dan sangat sederhana. Air apapun, baik itu dari sumur bor maupun dari keran, perlu diendapkan atau didiamkan terlebih dahulu. Dalam waktu 1 hari saja, jika air didiamkan dalam wadah terbuka, misalnya di dalam tong, sebagian besar klorin akan menguap dan sebagian garam penyebab air keras akan mengendap. Selain itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, air akan menghangat hingga suhu optimal. Untuk lebih melunakkan air, Anda bisa menambahkan sedikit gambut yang dibungkus dalam kain kasa ke dalam tong, atau tuangkan sekitar 1 gelas abu kayu untuk setiap 100 liter air. Cara ini tidak hanya akan melunakkan air, tetapi juga akan memperkaya air dengan unsur-unsur bermanfaat. Rahasia keenam adalah keluasan dan penyesuaian penyiraman sesuai dengan setiap tahap pertumbuhan tanaman. Memperlakukan bibit kecil dan tanaman dewasa yang sedang lebat berbuah secara sama adalah sebuah kesalahan besar. Kebutuhan air mereka sangatlah berbeda. Mari kita bahas siklus hidup mentimun. Misalnya, saat Anda menanam biji atau memindahkan bibit. Pada periode awal ini, saat tanaman masih kecil, sistem perakarannya masih sangat kecil dan lemah. Pada tahap ini, moderasi atau keseimbangan sangatlah penting. Penyiraman berlebihan dapat dengan mudah menyebabkan pembusukan pada akar yang belum kuat. Tanah harus selalu sedikit lembab, namun jangan sampai menjadi becek atau tergenang air. Siramlah sedikit demi sedikit, namun cukup sering, agar lapisan atas tanah tidak sampai mengering. Selanjutnya, kita memasuki fase pertumbuhan aktif dan pembungaan. Tanaman akan mulai tumbuh subur dengan banyak daun, membentuk sulur-sulur, dan mengeluarkan bunga-bunga pertamanya. Pada periode ini, kebutuhan airnya akan meningkat. Penyiraman harus lebih banyak, namun tidak terlalu sering untuk merangsang pertumbuhan akar lebih dalam, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kekurangan air pada tahap pembungaan adalah salah satu alasan utama mengapa tanaman menggugurkan bunga dan bakal buahnya. Ia tidak memiliki cukup sumber daya untuk menopang dan menghidupi mereka. Dan tibalah puncaknya. Periode pembuahan massal. Tanaman mentimun dewasa yang sedang berbuah lebat secara bersamaan akan berubah menjadi pompa air alami. Ingatlah, mentimun terdiri dari 95% air. Untuk menghasilkan buah yang juicy, renyah, dan segar, tanaman ini membutuhkan asupan air dalam jumlah yang sangat besar. Pada periode ini, penyiraman harus dimaksimalkan. Berikanlah secara sering dan sangat melimpah. Sedikit saja kekurangan air akan langsung berdampak pada kualitas panen. Mentimun bisa menjadi kecil, bengkok, dan yang terpenting, pahit. Justru sebagai respons terhadap kekeringan, tanaman mulai memproduksi cucur bitacin, zat yang menyebabkan rasa pahit itu. Oleh karena itu, pada periode pembuahan ini, perhatikan kelembaban tanah dengan sangat cermat. Jangan ragu untuk menyiram secara melimpah. Mentimun Anda pasti akan berterima kasih. Bigyan mo ang iyong mga kamatis ng isang mahusay, malalim na pagbuhos ng tubig minsan sa isang linggo, at sila ay magpapaunlad ng sistema ng ugat na kaiinggitan ng sinumang atleta. Dan akhirnya, rahasia ketujuh. Ini yang paling sederhana, paling logis, tapi entah mengapa sering sekali dilupakan. Rahasia ini adalah berhentilah menyiram timun berdasarkan kalender atau jadwal. Banyak pekebun bertindak berdasarkan kebiasaan. Saya menyiram timun setiap Rabu dan Sabtu. Padahal cuaca tidak mengikuti jadwal kita. Hari ini bisa mendung dan sejuk. Besok bisa terik matahari dan angin kering. Kebutuhan tanaman berubah setiap hari. Menyiram berdasarkan jadwal saat cuaca sejuk dan hujan akan menyebabkan tanah terlalu lembab dan risiko busuk. Melewatkan penyiraman saat sangat panas hanya karena belum hari Sabtu bisa berakibat fatal bagi panen Anda.
Satu-satunya panduan yang tepat untuk menyiram adalah kelembaban tanah yang sebenarnya. Alat utama Anda seharusnya bukan kalender, melainkan mata dan tangan Anda sendiri. Lalu bagaimana cara menentukan apakah sudah waktunya menyiram atau belum? Ada metode jadul yang sangat sederhana dan tidak pernah salah, yang hanya akan memakan waktu 5 detik Anda. Cukup dekati bedengan dan gali tanah dengan jari sedalam sekitar 10 cm atau ambil saja segenggam tanah dari kedalaman itu. Sekarang, remas gumpalan itu di kepalan tangan Anda. Jika air menetes dari gumpalan, artinya terlalu cepat untuk menyiram, kelembaban sudah lebih dari cukup. Jika gumpalan tetap berbentuk baik, terasa padat dan lembab saat disentuh, tetapi tidak menetes, ini adalah kondisi ideal. Penyiraman belum diperlukan. Namun, jika tanah hancur di tangan Anda, terasa kering dan berdebu, ini adalah sinyal SOS. Tanaman sudah menderita kehausan dan seharusnya sudah disiram kemarin. Segera ambil alat siram. Tes sederhana ini adalah indikator yang paling dapat diandalkan. Ini mempertimbangkan jenis tanah Anda, cuaca, dan ukuran tanaman. Percayalah pada kondisi tanah, bukan pada jadwal. Dengan belajar merasakan tanah Anda akan selalu tahu kapan timun Anda benar-benar haus dan dapat memberinya air persis saat mereka paling membutuhkannya. Inilah tingkat tertinggi dalam merawat tanaman. Kunci utama dan yang paling menarik dari semua rahasia ini adalah rahasia-rahasia ini hanya berfungsi jika diterapkan bersama sebagai satu sistem yang utuh. Anda bisa saja mematuhi keenam aturan dengan sempurna, namun satu kesalahan kecil saja, misalnya menyiram dengan air dingin langsung dari selang di siang bolong, bisa membatalkan semua upaya Anda dan membuat tanaman stres. Timun tidak akan mentolerir kecerobohan, rasa pahit, buah muda yang rontok, atau penyakit. Itu bukanlah nasib buruk, melainkan sinyal jelas bahwa ada elemen dalam sistem perawatan ini yang terganggu. Ini bukan sekadar kumpulan tips yang terpisah-pisah. Ini adalah filosofi perawatan yang menyeluruh, di mana perhatian Anda terhadap detail langsung membuahkan hasil panen yang renyah dan berair. Anda tidak hanya menyiram timun, Anda mengelola kesehatan dan kesejahteraannya secara menyeluruh. Dan ketika Anda memahami logika sederhana ini, Anda akan melupakan masalah panen selamanya. Jadi, mari kita ulangi lagi formula keberhasilannya. Air hangat, siram di pagi atau sore hari, langsung ke pangkal batang, dalam namun tidak terlalu sering, dengan mempertimbangkan tahap pertumbuhan dan kelembapan tanah yang sebenarnya. Itu saja, sederhana, logis, dan sangat efektif. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika rahasia-rahasia ini bermanfaat bagi Anda dan Anda siap untuk panen rekor, dukung saluran kami dengan like dan subscribe. Ini sangat membantu kami untuk terus membuat video bermanfaat lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Rahasia apa yang Anda miliki dalam menanam timun? Atau mungkin Anda pernah melakukan salah satu kesalahan ini dan sekarang Anda memahami apa penyebab kegagalannya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Ito ay isang simpleng hakbang na lubos na magpapabago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong hardin. Makakatipid ka ng maraming oras at gagawing mas malusog at mas masaya ang iyong mga kamatis.